Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Bentar, saya nggak punya tas merah ya. Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Millennium Animation, dimana tujuan dibuatnya animasi ini adalah agar berguna bagi semua orang. Oke, di episode keempat ini penulisnya, maksudnya animatornya menggunakan teks. Jadi ada perkembangan di sini. Jadi nggak perlu lagi ada kesalahan atau lidah yang keseliwet dalam mengucapkan kata. Kecuali memang tulisan saya ini memang kurang bagus dan cenderung lebih mirip coretan daripada tulisan. Baik, oke. Di hari ini saya mau menceritakan tentang kenangan saya ketika di pondok. Sebutkan namanya atau enggak yang lebih baik. Baiklah, nama pondoknya adalah Pondok Darul Huda Maya. Saya di sana selama 5 tahun dengan rincian 3 tahun MTS dan 2 tahun MA. Sekarang tempatnya yang paling saya rindukan, di mana masa-masa indah, kenangan asam manis berpadu di sana. Dan saya mulai dari awal saja ya ceritanya. Saya masuk pondok di tahun sekitaran 2013. Akhir pada saat itu bangunan pondok masih belum banyak sekarang. Waktu saya pertama kali masuk, saya masih ditempatkan di gedung Arodoh lantai 1, kamar 1, atau disebut juga sekarang dengan kamar 1 Arodoh 1. Nih, ketika saya ditinggal orang tua saya pulang, awalnya saya sangat sedih dan bahkan hampir mau nangis tetapi untungnya saya diajak oleh teman saya, yaitu karena bersangkutan dengan identitas orang lain, jadi saya panggil inisialnya saja ya, Is. Dia sekamar dengan saya dan berasal dari kota yang sama pula. Di hari pertama saya diajak jalan-jalan oleh beberapa gerombolan teman-teman yang lainnya. Dan saya masih ingat, waktu itu kami duduk-duduk dekat gerbang, dekat dengan orang yang jaga parkir, yaitu bidang keamanan. Waktu itu yang memandu kendaraan masuk menuju pondok. Ya, memang karena waktu itu lagi hari pertama masuk pondok, jadi emang banyak santri yang berdatangan. Dan entah kenapa saya masih ingat banget, saya, Is, dan lainnya duduk-duduk di sana lupa nggak bawa uang, sementara banyak yang sudah beli jajanan. Dan akhirnya saya dikasih jajan yang kalau nggak salah namanya kerak telur, tapi versi kecil-kecilnya. Oke, lanjut di sore harinya. Kami jalan-jalan mengelilingi pondok dan nggak tahunya sampai masuk batas pondok putri. Ya, karena waktu itu kami masih bersih, suci, polos, dan lugu, maka kami nggak tahu kalau sebenarnya itu dilarang masuk pondok putri. Baiklah, lanjut aja. Di malam ini gak terduga, cerita awalnya kami makan malam bareng teman-teman. Oke, bentar. Makan malam di dekat batu bata tumpuan. Ya memang karena lagi dibangun lantai 2-nya, jadi wajar saja. Dan saya sempat melihat ada seorang anak yang ketumpahan air panas di tangannya karena sesatnya antrian air. Kemudian yang kedua, saya melihat seorang anak pas sekali dari kamar saya ditertawakan karena dalam kurung nggak sengaja menumpahkan kopinya, karena tiba-tiba kasur lipat yang ada di atas lemarinya itu
jatuh. Sumpah kasihan banget sama tuh anak. Bahkan hampir nangis tuh anak, matanya berkaca-kaca. Oh ya, sekedar tambahan info, kopinya itu kopi Good Day. Ini bukan iklan ya. Dan gelasnya itu cangkir besi. Loh bang, kok tahu bang? Ya, dia mana nggak kasihan lah. Ini hari pertamanya dan udah ditertawakan satu kamar. Oh ya, BTW anak yang ditertawakan itu gua. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Dan untung-untungnya aja ada bapak kamarnya yang tanggap dan sigap. Kalau enggak mungkin dah ikut leleh ya jadi kopi. Gue mau minum Gude, tapi hari pertama nggak ada good-goodnya gitu. Dan tambah lagi itu kopi kedua yang gue bikin di malam itu, yang niatnya mau diminum lagi dengan teman-teman gue di dekat batu bata tadi loh. Dah, untungnya saya dibawa langsung ke ruangan bapak kamar. Dan sumpah beruntung banget saya, bapak kamarnya begitu pengertian ke saya. Malam itu juga saya dipanggilkan mas saya, inisialnya saya sebutkan Mas Ir gitu aja ya. Mas ponaan saya yang memang dia pertama kali mengenalkan saya dengan pondok ini ke saya. Dan saya pun dihibur dengan jalan-jalan ke gedung dari gedung perkantoran lantai 1 sampai lantai 3. Di sana saya melihat bahasanya ospon lah, orientasi pengenalan studi pondok. Dan kemudian ya lam-lam naik dari lantai 1 sampai lantai 5. Dan lantai 5 itu paling melegend guys, karena di sana ada rental komputernya. Kemudian ketika sudah jam malam berbunyi, yaitu ketika suara Asmaul Husna sudah dibunyikan lewat pengeras suara, jadi saya harus kembali, mau gak mau kembali ke kamar. Dan ketika kembali, saya berpapasan dengan Is yang mau ke kamar mandi. Ternyata dia dan teman-teman sekamar juga khawatir karena saya belum kembali sampai larut malam. Dan saya mendapat kesimpulan di hari ini, dalam kurung, pertama di pondok, semua orang di pondok itu adalah bagaikan saudara sendiri yang akan menemani di kala senang maupun susah. Oke, terima kasih sudah mau mendengar cerita saya. Sampai jumpa di next episode. Oke, bye.